Bidang pembangunan sarana prasarana dalam kaitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak saya berdoa guna kelancaran acara kita. Izinkan saya mengambil tahun 2021 atau dipanjangkan ya, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri itu telah dilakukan sebanyak 35 personil anggota Polri. Upaya ini diharapkan akan memberikan efek kepada yang melakukan pelanggaran dan sekaligus juga untuk menjaga disiplin anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan aspek pembinaan yang dilakukan oleh Polda Riau yang telah dilaksanakan dalam bentuk operasi kepolisian. Berbagai operasi kepolisian yang diharapkan dapat menurunkan gangguan Kamtibmas ataupun mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas. Selama tahun 2021 ada sebanyak 10 operasi yang diselenggarakan oleh Polda Riau dengan polres-polres yang ada di jajaran Polda Riau. Di antaranya adalah operasi peredaran gelap narkoba, penanggulangan premanisme, peningkatan disiplin masyarakat berlalu lintas, penanggulangan radikalisme, terorisme, intoleransi beragama dan anti Pancasila, peningkatan ketertiban lalu lintas. Kemudian yang paling banyak adalah penanggulangan COVID-19 yang sama-sama kita rasakan pada tahun 2021 ini. Ada sebanyak 5 operasi yang titik beratnya adalah untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 di Riau ini. Terdeteksi hotspot atau titik panas melalui dashboard Lancang Kuning sebanyak 6.547 titik. Dan setelah diverifikasi dari sejumlah 6.547 titik tersebut, ditemukan titik api sebanyak 3.623 titik secara cepat dan tepat oleh anggota yang menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian di samping menggunakan dashboard Lancang Kuning untuk mendeteksi hotspot dan memverifikasi titik api, maka Polda Riau juga telah melakukan pembuatan berbagai sarana prasarana untuk mengantisipasi adanya kebakaran hutan melalui pembuatan sekat kanal, pembuatan embung, dan melakukan patroli bekerja sama dengan instansi terkait baik TNI maupun pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten serta pemerintahan kota yang ada di wilayah kita ini. Kemudian di bidang penegakan hukum, sebagai bagian daripada akan saya sampaikan di sini bahwa jumlah kriminalitas yang terdata seluruh jajaran tahun 2021 sebanyak 6.171 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut yang dapat diselesaikan sebanyak 4.177 kasus. Kasus yang paling banyak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan, diikuti dengan penggelapan, penganiayaan, pencurian, curanmor, curas, pembunuhan, dan kasus judi. Ya, ini yang paling banyak. Jadi kasus-kasus lain masih ada. Jadi 8 jenis kasus inilah yang paling banyak selama tahun 2021. Khusus untuk curas dan curanmor, apabila kita bandingkan dengan tahun 2020, kasus curan ini mengalami kenaikan sebanyak 197 kasus atau 15,1%. Kasus curanmor mengalami juga kenaikan sebanyak 158 kasus
atau 21,6%. Kemudian kasus curas itu mengalami kenaikan sebanyak 97 kasus atau 27,9%. Jadi kasus curas dan curanmor ini apabila kita bandingkan dengan tahun 2020, maka selama tahun 2021 ini di wilayah Provinsi Riau ini mengalami kenaikan dengan persentase yang berbeda-beda. Kemudian kasus lainnya adalah kasus korupsi. Tahun 2021 itu ada sebanyak 19 kasus dengan tersangka 20 orang, kerugian negara sebanyak 47 miliar 204 juta 117 ribu rupiah dan berhasil diselamatkan sebanyak 13 miliar 263 juta 511 ribu rupiah, dan kasus yang lainnya sedang dalam proses tentunya. Kemudian jenis kasus kriminalitas tindak pidana ilegal mining ini sebanyak 29 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 41 orang selama tahun 2021. Sampai dengan saat ini masih terdapat 6 kasus dalam proses penyidikan dan 10 kasus dalam proses pengajuan ke kejaksaan dan 25 kasus dalam proses pengajuan tersangka ke kejaksaan. Ini yang berkaitan dengan jenis tindak pidana ilegal mining. Sementara tindak pidana yang terkait dengan minyak dan gas bumi atau migas yang merupakan bagian dari kehidupan perekonomian di Provinsi Riau maupun penyimpangan distribusi BBM yang ditangani oleh Polda Riau dan jajaran terdapat sebanyak 13 kasus dengan 23 tersangka. Dan saat ini dari 13 kasus itu dapat disampaikan kepada kita semua bahwa 2 kasus masih dalam proses penyidikan, 1 kasus masih dalam tahap 1 dan 10 kasus sudah memasuki tahap kedua. Sedangkan jenis tindak pidana di bidang perkebunan untuk kita ketahui selama tahun 2021 ada sebanyak 6 kasus dengan 6 tersangka. Ini masih dalam proses penyelidikan.